Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, Pak Heza akan menyampaikan pelajaran TIK di kelas 4 MI At-Taqwa 28. Bagi kalian yang sudah memiliki laptop atau komputer di rumah, silahkan digunakan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagi yang belum memilikinya, silahkan simak baik-baik video ini sampai akhir ya, dan fokus. Mari saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian Microsoft Word 2007, yaitu baris status, tombol view, dan zoom. Nah, pada hari ini kita beranjak ke pembahasan tentang fungsi ikon-ikon pada Microsoft Word 2007. Lalu, apa fungsi ikon-ikon pada Microsoft Word? Ikon-ikon pada Microsoft Word berfungsi untuk menjalankan perintah yang kalian inginkan. Pada Microsoft Word 2007, ikon-ikon tergabung pada tab-tab. Berikut akan dijelaskan beberapa ikon yang sering digunakan dalam Microsoft Word 2007. Yang pertama yaitu ikon-ikon pada tombol Office. Beberapa ikon pada tombol Office. Yang pertama adalah ikon New, ikon Open, ikon Save, ikon Save As, ikon Print, dan ikon Close. Mari kita ke Microsoft Word-nya langsung. Setelah kalian membuka lembar kerja Microsoft Word, perhatikan di sebelah kiri atas, sebelah pojok ini, jika kalian menggunakan Microsoft Word versi 2007, maka akan terlihat lingkaran atau bulat di sini tombol Office. Karena Pak Heza memakai Microsoft Word 2016 atau kalian sudah menggunakan yang terbaru, maka di sini tidak ada tombol Office-nya. Akan tetapi yang ada adalah tab File. Nah, bisa kalian klik di sebelah sini, tab File. Kalau kalian menggunakan mouse, bisa klik kiri sekali. Kalau menggunakan laptop, klik saja, langsung klik sekali. Maka akan muncul ikon-ikon dari tombol Office tersebut atau tombol File ya, yang tadi sudah kita klik. Yang pertama yaitu ada ikon New. Ini ikon New. Ikon New digunakan untuk membuat dokumen baru. Kalau kita klik ini, maka dibawa ke blank dokumen kembali, sehingga kita akan membuat dokumen yang baru. Lalu selanjutnya ada ikon Open. Ikon Open digunakan untuk membuka dokumen yang telah dibuat atau disimpan. Misalnya kita klik Open, maka di sini ada file-file yang sudah pernah dibuka. Jadi kita bisa buka dari sini. Kalau tidak ada di sini atau yang sudah lama kita buka, bisa kita cari di PC atau di Browse kalau menggunakan Microsoft Word versi yang terbaru. Lalu yang selanjutnya ada ikon Save. Nah, ikon Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Ikon ini dapat menyimpan dokumen yang belum pernah disimpan sebelumnya atau dokumen yang telah disimpan sebelumnya jika mengalami perubahan. Misalnya kita di sini ketik apa aja ya, misalkan. Nah, lalu kita ke sini, File, lalu kita Save. Nah, maka kita akan kembali ke sini, di mana akan menyimpan file tersebut. Misalnya di folder E. Jika kita belum beri nama, maka kita harus memberi namanya terlebih dahulu, ya. Lalu Save. Seperti itu cara save ya, kalau belum diberi nama. Lalu yang selanjutnya ada ikon Save As. Ikon Save As itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum pernah tersimpan sebelumnya. Ya, karena tadi belum pernah disimpan, jadi aja terhubung ke sini. Jadi kita klik di mana yang kita mau,
dimana kita ingin menyimpannya. Misalkan di browse kita ingin menyimpannya di folder dokumen. Nah, maka kita klik di sini. Nama filenya apa? Nah, misalnya nama kalian, harus save. Seperti itu ya, di save. Ikon ini juga digunakan untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumnya. Nah, kalau sudah disimpan juga bisa kita klik, namun dengan nama file yang berbeda. Maksudnya, jika kita ingin merubah namanya, nama filenya, maka kita klik save as. Nah, seperti ini jadinya. Lalu nanti kita klik di mana yang kita inginkan, misalkan di this PC, lalu kita namai, lalu kita save di dokumen ini. Klik ikon dokumen untuk menyimpan dokumen berformat .docx. Nah, di sini tidak ada singkatan docx, jadi langsung Word dokumen saja. Karena ini versi terbaru. Dokumen dengan format ini hanya dapat dibuka di Microsoft Word 2007. Nah, kalau Word dokumen ini ya bisa dibuka di berbagai versi Microsoft Word. Nah, kalau misalnya Word 97 sampai 2003, dokumen ini untuk menyimpan dokumen berformat doc. Dokumen dengan format ini dapat dibuka di Microsoft Word seri-seri terdahulu. Nah, jadi kalau kita menggunakan versi terbaru dari Microsoft Word, lalu file ini dibuka di Microsoft Word yang versi terlama atau di versi terdahulu, maka formatnya harus kita ganti ke Word 97 sampai 2003 dokumen. Klik ini, lalu save. Kalau ingin dibuka di Microsoft Word seri-seri terdahulu atau versi yang sebelumnya. Jadi ini kemungkinan Microsoft Word dokumen ini, Word dokumen, format Word dokumen ini tidak bisa dibuka di versi yang sebelumnya atau versi terdahulu. Lalu yang selanjutnya ada ikon print. Nah, di sini ikon print ada bacaannya. Kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Ini fitur yang digunakan untuk mencetak dokumen pada lembaran kertas. Saat pointer menunjuk di ikon print akan muncul pilihan sebagai berikut. Seperti ini jadinya. Karena ini tidak terhubung dengan kabel data printer, maka ini statusnya offline. Ya, printer offline. Kalau ingin mencetak dokumen, maka tinggal klik print. Ya, untuk mencetak dokumen dengan melalui pengaturan terlebih dahulu. Ini namanya yang di samping adalah print preview, untuk melihat tampilan hasil cetak di layar sebelum dicetak di kertas. Jadi kalau kita mau mencek dahulu ya, kita cek terlebih dahulu hasil printnya, kita lihat ke print preview. Ini adalah print previewnya. Tapi ingat, harus terhubung terlebih dahulu dengan menggunakan printer dan kabel data printernya. Lalu yang terakhir, pada ikon yang ada di tombol office, yaitu ada ikon close. Nah, ini close. Jika kita klik close, maka akan muncul dialog ya, seperti ini, save, don't save atau cancel. Karena kita ingin mengakhirinya, mengakhiri file ini. Jadi ikon close ini digunakan untuk menutup kertas kerja, lembar kerja yang sedang aktif. Ini kan sedang aktif. Karena kita close tadi, maka ini ada pertanyaan atau dialog, mau di save atau tidak di save, atau cancel, tidak jadi menutupnya. Nah, seperti itu. Kalau jadi save, kalau tidak di save, tidak perlu, ya tidak usah di save. Kalau tidak jadi close, cancel. Seperti itu ya. Itu fungsi ikon close. Baik, kita beranjak ke poin yang kedua, yaitu ikon-ikon pada tombol Quick Access. Beberapa ikon pada Quick Access Toolbar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ikon Undo, yang kedua ikon Repeat Typing, yang ketiga ikon New, yang keempat ikon Print Preview, yang kelima ikon Save. Mari kita langsung ke Microsoft Word-nya.
Baik, sebelum kita bahas satu persatu ikon-ikon pada tombol Quick Access, perhatikan layar yang ada di sebelah atas yang berwarna biru. Perhatikan kursor yang Pak Heza gerakan ini. Di sini ada lambang atau ada simbol strip dan segitiga terbalik. Kita klik di sini. Di sini ada bacaan Customize Quick Access Toolbar. Yang Pak Heza centang hanya undo dan touch atau mouse mode. Nah, ini undo, lalu touch mouse mode ini. Nah, sekarang kita praktekkan, kita centang yang ada di buku. Pertama ikon undo ya. Undo sudah. Lalu ikon repeat typing. Nah, ikon repeat typing ini bacaannya bukan ikon repeat typing, akan tetapi ikon redo. Nah, jadi ini redo, diklik ya, akan muncul di layar biru yang paling atas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ikon new. Kita centang ikon new, akan bertambah lagi di atas. Lalu kita centang lagi ikon print preview, and print, sama saja ya. Nah, bertambah lagi, lalu klik lagi. Yang terakhir ikon save. Nah, maka akan bertambah seperti ini. Jadi cara memunculkan ikon-ikon tersebut yang ada pada tombol Quick Access adalah dengan mencari lambang strip dan segitiga terbalik ini, lalu diklik dan dicentang yang kita inginkan. Jadi cara untuk memunculkannya adalah seperti itu. Yang pertama tadi ada ikon undo. Misalnya MI Attaqwa 28. Kenapa ada bacaan undo bold? Karena Pak Heza tebalkan. Jadi misalnya kita undo bold, maka tidak jadi ditebalkannya, di cancel ya. Jadi ikon undo ini digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Jadi perintah sebelumnya adalah tadi di bold ya, seperti ini. Nah, ini batal, tidak mau ditebalkan, maka undo. Lalu selanjutnya ikon repeat typing atau redo ya. Nah, redo ini, tadi saya tidak jadi nih tebalnya, tapi saya mau jadi lagi nih tebalnya. Ya sudah, redo lagi, maka akan tebal kembali ya. Yang tadinya batal lalu kita tidak jadi batal, maka seperti itu ya. Jadi ikon repeat typing atau ikon redo ini digunakan untuk mengulang ketikan yang baru saja kita ketik. Jika kita melakukan perintah undo, maka ikon ini akan berubah menjadi ikon redo. Ikon redo berguna untuk membatalkan perintah undo yang telah kita lakukan. Nah, jadi kalau sudah di undo, nah ini dibatalkan undunya, maka ini caranya di redo. Seperti itu kesimpulannya ya. Lalu selanjutnya ada ikon new. Ikon new yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita klik ini akan bertambah dokumen 2. Tadi dokumen 1, sekarang dokumen 2. Nah, tadi kita di sini berpindah ke dokumen 2. Berarti ada 2 file, bertambah filenya ya. Kalau kita klik new, berarti kita menambahkan lembar kerja lagi. Jadi ikon new digunakan untuk membuat dokumen baru. Yang selanjutnya ada ikon print preview yang ini. Ikon print preview ini tadi sudah dibahas. Kalau kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini yang tadi sudah kita bahas ya. Lalu kita kembali lagi ya. Ada ikon save. Tadi pun kita sudah bahas ikon save. Nah, jadi kalau kita klik ikon save, maka akan muncul ya, save this file. Mau namanya apa? File name-nya. Nama filenya MI Attaqwa 28. Formatnya doc. Oke. Lanjutkan seperti itu. Nah, ini bisa diganti di sini ya, PDF, Word 97 sampai 2003 dan sebagainya. Tapi biasanya docx ya, docs. Lalu save. Seperti itu ya. Jadi ikon save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Jadi kalau kita sudah buat, kita namai, maka kita langsung save saja dan close, tidak akan hilang. Selanjutnya yang terakhir, pembahasan tentang ikon-ikon pada tab home. Beberapa ikon pada tab home dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ikon font size,
ikon bold, ikon italic, ikon underline, ikon strike chalk, ikon align text left, ikon center, ikon align text right, ikon justify. Mari saja kita langsung ke Microsoft Word-nya. Ikon-ikon pada tab Home yang akan pertama dibahas yaitu ikon font. Perhatikan kursor yang Pak Heza gerakan. Klik tanda panah atau segitiga terbalik ini pada kotak font. Ini adalah kotak font, lalu klik di segitiga ini. Klik sekali sehingga kita bisa memilih jenis huruf yang kita inginkan. Ikon font digunakan untuk menampilkan daftar font atau model atau jenis huruf. Pemilihan jenis huruf ini berguna untuk membuat variasi tulisan. Nah, kalian dapat memilih jenis atau model huruf yang kalian inginkan. Saya ulang kembali caranya. Sebelum kalian pilih fontnya atau jenis hurufnya, kalian blok terlebih dahulu. Bisa klik 3 kali, 1, 2, 3, ya. Atau bisa kalian blok dengan menggunakan mouse dari sebelah kiri, ya. Klik kiri yang lama, lalu diseret atau digeser mouse-nya, lalu diblok seperti ini. Atau yang lebih simpel adalah klik 3 kali. Ini adalah fungsinya memblok satu baris. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Klik 3 kali. Kalau klik 2 kali, hanya satu kata saja. Seperti itu. Yang terkena blok hanya satu kata atau akuanya saja. Misalnya kita klik 2 kali di 28. Maka akan diblok saja ini. Yang diblok hanya 28 saja. Tapi kalau kita klik 3 kali dimanapun kalian klik, maka kursor yang kalian arahkan, lalu kalian klik 3 kali, maka baris itulah yang akan diblok. Setelah diblok seperti ini, maka kita klik tanda panah atau tanda segitiga pada kotak font ini. Klik sekali, lalu kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Kita bisa scroll jenis yang mana yang kita inginkan. Nah, kalau sudah memilih yang mana yang kalian inginkan, klik sekali lagi, lalu sudah jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada ikon font size. Perhatikan kursor yang Pak Heza gerakan ini, di samping angka 12 ada tanda segitiga biru, diklik sekali. Ikon font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf. Dalam Microsoft Word disediakan beberapa jenis ukuran standar dari ukuran 8 sampai dengan ukuran 72. Perhatikan ya, di sini ada ukuran 8 paling kecil, lalu ukuran paling besarnya adalah 72. Kalau kita mau memilih ukuran 20 atau ukuran yang lainnya, kita klik saja sekali. Seperti itu menjadi ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya ada ikon bold. Sebelum kita mengklik ikon bold, kita klik 3 kali dulu di ketikan MI Attaqwa 28 ini, atau yang kalian ketik ya. Sehingga kita blok satu baris ini, lalu kita klik lambang B ini. Maka akan menjadi tebal. Jadi ikon bold ini digunakan untuk membuat teks menjadi dicetak tebal. Perhatikan sebelumnya seperti ini. Dan kalau kita klik B ini, bold, maka akan menjadi seperti ini, dicetak tebal. Selanjutnya lagi ada ikon italic. Sebelum kita mengklik ikon italic, yang di samping simbol B itu ada simbol garis miring. Kita klik 3 kali terlebih dahulu di ketikannya, lalu kita klik simbol yang bergaris miring ini. Akan menjadi seperti itu. Ikon italic digunakan untuk membuat teks menjadi dicetak miring. Sebelumnya seperti ini, dan kalau kita klik yang bersimbol garis miring ini, maka akan menjadi dicetak miring. Lalu yang selanjutnya ada ikon underline. Ikon underline ada di samping ikon garis miring ini ya. Ini U bergaris bawah. Kalian klik terlebih dahulu yang mana yang kalian ingin garis bawahi. Misalnya satu baris ini, berarti klik 3 kali. Lalu klik U yang bergaris bawah ini. Jadi ikon underline digunakan untuk membuat teks menjadi di garis bawah. Kita juga
dapat memilih model garis bawah. Caranya kalian klik tanda panah atau segitiga terbalik di samping ikon underline. Ini ada segitiga terbalik, klik sekali. Di sini ada modelnya, ada yang tipis, ada yang double, ya, ada yang tebal, ada yang titik-titik. Nih, ada yang dash, underline, dan sebagainya. Jika kalian ingin menggarisbawahi satu kata saja, tinggal klik 2 kali saja di kata yang kalian ingin garis bawahi. Misalnya at-taqwa, klik 2 kali. Lalu underline. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada ikon strike chop. Ikon strike chop digunakan untuk memberi coretan di tengah teks. Mari perhatikan di samping ikon U yang bergaris bawah ini, di samping ikon underline. Sebelum kita mengklik ini, maka kita harus memblok terlebih dahulu apa yang ingin kita coret. Misalnya 28-nya dicoret, berarti klik 2 kali saja. Kalau semuanya satu baris, klik 3 kali. Lalu kita strike chop. Seperti itu ya jadinya. Sebelumnya seperti ini. Setelah klik strike chop ini akan menjadi seperti ini. Yang selanjutnya ada ikon align text left atau disebut rata kiri, digunakan untuk meratakan teks ke kiri. Perhatikan, Pak Heza sudah sediakan teks yang bisa kalian lihat di sini. Pak Heza sudah sediakan teks untuk mencontohkan ikon align text left ini. Kita bisa klik Ctrl A. Di tombol komputer atau di keyboardnya ada CTRL, tekan lalu A. Lalu ikon align text left ada di sebelah sini ya. Jadi ini rata kiri. Tapi perlu diblok semua dulu. Pak Heza ulang kembali. Kalau yang ini yang ingin diratakan ke kiri, maka kursornya arahkan ke sini sampai berkedip seperti ini, lalu rata kirikan. Kalau ini kita rata kirikan, maka akan mengikuti semua satu paragraf walaupun tanpa diblok. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada ikon center. Ikon center terletak di sebelah kanan ikon align text left. Caranya seperti tadi, tinggal klik saja yang kita inginkan untuk rata tengah. Jadi ikon center ini adalah digunakan untuk meratakan teks di tengah. Contoh, Pak Heza ingin judulnya saja yang diratakan ke tengah, maka tinggal klik ikon center ini, maka akan ke tengah. Kalau ini ingin diketengahkan satu paragraf, maka tinggal diklik juga. Yang selanjutnya yaitu ada ikon align text right. Caranya seperti tadi, tinggal kita pilih klik di mana yang kita inginkan. Nah, untuk ikon align text right ini atau rata kanan digunakan untuk meratakan teks di kanan. Misalnya judulnya Pak Heza akan ratakan ke kanan, maka tinggal pilih ikon di samping ikon center. Ini adalah align right atau align text right, maka akan di kanan. Atau satu paragraf kita akan menjadikan ke kanan. Biasanya kalau terbalik seperti ini adalah teks dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu selanjutnya yang terakhir ada ikon Just TV. Ikon Just TV ada di samping ikon align text right. Kita pilih untuk semua ya. Misalnya kita blok semuanya. Bisa di shift arah bawah. Tekan shift yang lama lalu arah bawah. Atau bisa di Ctrl A. Ini adalah ikon Just TV. Klik yang pertama, maka akan menjadi rata kiri dan kanan. Jadi ini digunakan untuk meratakan teks di kiri dan kanan. Efek ini akan terlihat untuk teks berbentuk paragraf. Jadi ini yang sering digunakan untuk bacaan atau teks. Biasanya untuk judulnya ada di tengah. Lalu ini rata kanan dan rata kirinya sudah diedit dan menjadi paragraf seperti ini secara sempurna. Demikianlah pembahasan fungsi ikon-ikon pada Microsoft Word 2007 atau versi yang terbarunya.
Yang pertama tadi kita bahas di poin pertama ada ikon-ikon pada tombol Office, yang kedua ikon-ikon pada tombol Quick Access, yang ketiga ikon-ikon pada tab Home. Jika dari kalian masih ada yang belum paham mengenai pembahasan pada hari ini, silahkan kalian tonton kembali dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Mari saja kita akhiri perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.